Om Swastiastu. Selamat pagi saya ucapkan. Perkenalkan, nama saya Imade Satria Adi Pradana, nomor absen 13 dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah mengenai revolusi hijau. Apa itu revolusi hijau? Tentunya teman-teman sudah tahu apa itu revolusi hijau, tapi di sini saya akan menjelaskannya secara terperinci kembali. Revolusi hijau. Apa yang dimaksud dengan revolusi hijau? Tentunya teman-teman masih bertanya-tanya. Tapi saya yakin teman-teman beberapa sudah mengetahuinya. Revolusi hijau. Apa yang dimaksud dengan revolusi hijau? Revolusi hijau adalah sebutan tidak resmi yang dipakai untuk menggambarkan suatu perubahan atau keadaan di mana perubahan atau keadaan itu disebut dengan perubahan fundamental dalam penggunaan teknologi budidaya pertanian. Nah, budidaya pertanian itu dimulai pada tahun 1950-an sampai dengan 1980-an di negara-negara berkembang, terutama di Asia. Negara-negara berkembang itu meliputi India, Tiongkok, Vietnam, serta di tanah air kita sendiri, Indonesia. Revolusi hijau atau perubahan fundamental atau digunakan pada teknologi budidaya pertanian ini menghasilkan suatu hasil nyata yang disebut dengan istilah swasembada. Swasembada adalah artinya kecukupan penyediaan. Kecukupan penyediaan itu meliputi banyak aspek, banyak prospek. Kecukupan penyediaan ini yang paling penting adalah kecukupan penyediaan pangan atau bahan makan pokok yang lainnya. Kemudian, revolusi hijau ini diawali oleh Ford dan Rockefeller Foundation yang mengembangkan gandum di Meksiko. Kemudian, konsep revolusi hijau ini diterapkan di Indonesia, di tanah air kita sendiri, tetapi disebut dengan nama Gerakan Bimas. Atau konsep revolusi hijau di Indonesia disebut dengan Gerakan Bimas. Gerakan Bimas itu apa? Gerakan Bimas adalah suatu gerakan bimbingan masyarakat, yaitu program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya swasembada beras. Swasembada sudah saya jelaskan tadi di awal, kecukupan penyediaan. Jadi khususnya swasembada beras di Indonesia sangat cocok diterapkan, karena di Indonesia itu pertaniannya sangat luas. Dari konsep revolusi hijau di Indonesia ini yang dikenal dengan Gerakan Bimas atau bimbingan masyarakat, membawa Indonesia atau tanah air kita sendiri membawa Indonesia pada swasembada beras yang sukses. Artinya, di Indonesia sangat cukup untuk penyediaan beras bagi masyarakat atau warga negaranya, karena di Indonesia itu sangat didukung dengan keadaan di Indonesia itu lahan pertaniannya sangat luas. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai materi sejarah revolusi hijau. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.